Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik, malam hari ini saya akan membuat satu acara seperti yang pernah kita lakukan kira-kira hampir 2 tahun yang lalu. Dan kita melihat hasilnya begitu dahsyat. Banyak mujizat-mujizat yang bermunculan dengan sangat luar biasa. Dan malam hari ini saya akan lakukan kembali. Dan sore hari ini, acara ini tujuannya adalah untuk merusak mental block yang saudara miliki. Dan memperkuat energi magnet saudara. Seperti kita ketahui saudara, bahwa kehidupan kita itu ibarat seperti sebatang besi yang digosok magnet. Itu akan mengandung magnet. Tetapi lama-kelamaan karena kita banyak berbenturan, banyak berinteraksi dengan yang lain, maka energi magnet itu semakin lama semakin habis. Kalau saya memperbaiki peralatan, karena saya seorang teknisi, maka untuk supaya saya bisa mengambil baut obeng saya, itu saya kasih magnet saudara. Jadi kalau ada baut yang terjatuh, saya tinggal menempelkan ke baut tersebut, maka baut itu akan nempel. Tapi lama-kelamaan, energi magnet itu habis saudara. Dan itu harus digosok ulang. Nah malam hari ini, kenapa saya suruh saudara datang? Waktu hari Rabu saya umumkan saudara datang pada sore, Minggu sore. Kenapa saya suruh saudara datang? Dan jangan cuman mendengar atau nonton di YouTube. Karena dengan saudara datang, maka saudara dapat langsung membuka alam supranatural dan langsung memberi energi karena perasaan saudara itu tidak pasif. Tetapi kalau cuma nonton, paling saudara akan berkata, oh gitu toh caranya. Tapi apakah energi saudara saat itu terjadi gejolak? Tidak sama sekali saudara. Nah untuk itulah saya ingin saudara betul-betul pada sore hari ini mau aktif, mau sungguh-sungguh meresapi dan menghidupi dengan perasaan saudara terhadap visi dan impian saudara. Saat nanti saya memerintahkan sesuatu. Jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Saudaraku yang terkasih, kita barangkali sekali waktu pernah mengalami satu peristiwa di mana saudara mendapatkan uang banyak, tetapi tiba-tiba uang tersebut kayak air, mengalir sedemikian rupa sehingga tiap bulan itu tidak bisa menikmati, apalagi menabung. Dan jangan saudara menyalahkan tempat kerja saudara, karena itu energi negatif. Nah saya ingin betul-betul saudara mempraktekkan malam hari ini, sehingga saudara mendapatkan hasil seperti teman-teman kita beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi saya ingin saudara mau aktif. Dan yang kedua saudara, pernah nggak saudara merasa ya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata begini, saya ini kok kalau melihat orang kaya, itu saya bencinya luar biasa. Nah saudaraku yang terkasih, orang yang seperti ini biasanya pernah disakiti saudara oleh orang kaya. Dan orang yang pernah disakiti oleh orang kaya ini, alam bawah sadarnya itu akan mengunci dan menolak jadi orang kaya. Seharusnya ketika kita disakiti, kita jangan langsung antipati dengan orang kaya. Tetapi justru kita berkata, lihat sekali waktu kelak, aku bisa lebih kaya dari kamu. Jangan malah kita, wah kurang ajar memang, orang-orang kaya ini terlalu melecehkan saya.
Wah, itu ngerusak alam bawah sadar saudara. Kemudian ada juga orang yang menyakiti diri sendiri. Karena mungkin pernah melakukan kesalahan yang dibikin atau yang mungkin yang membuat keluarga menjadi korban, menjadi malu, atau bahkan ada yang mati. Dan menganggap karena kesalahan itu keluargaku jadi jatuh miskin. Nah, itu sangat berbahaya saudara. Malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk mempraktekkan, dan tujuan saya adalah merusak mental block yang saudara miliki. Atau mungkin ada lagi satu kasus, saudara pernah dilukai oleh orang-orang terdekat saudara. Misalnya itu orang tua, suami, istri, atau barangkali anak. Lalu mungkin saudara akan berkata, loh, bukankah ini menyangkut jiwa? Saya jawab benar. Tetapi ini yang dapat menimbulkan mental block sehingga alam bawah sadar saudara itu rusak. Jadi saya betul-betul ingin malam hari ini membuka lebar alam bawah sadar saudara. Atau mungkin yang kelima, saudara berpikir, mungkinkah saya bisa kaya? Tapi rasanya dalam perasaan saya kok masih lucu kedengarannya ya kalau saya jadi orang kaya. Saudara yang terkasih, kita bahkan mungkin berkata, yang benar saja. Benar nggak sih saya bisa jadi orang kaya? Itu berarti mental block saudara rusak. Dan saya katakan kalau saudara berpikir seperti itu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah jadi orang kaya. Nggak akan pernah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus tahu bahwa manusia itu punya energi yang sebenarnya itu bisa mendatangkan mujizat. Tapi sayangnya kadangkala mujizat itu muncul pada saat-saat mengalami kritis. Pernah nggak saudara mendengar sebuah kisah tentang seorang yang lumpuh? Lumpuh loh ini saudara. Orang yang lumpuh, dia sedang berada di kursi roda dan di depannya ada kolam renang. Sementara bayinya yang baru saja bisa merangkak mendekati kolam renang itu. Sementara orang yang lumpuh ini tidak ada orang lain. Dia berteriak, tidak ada yang bisa tolong. Tetapi saudara, semakin bayi itu mendekati kolam, orang yang lumpuh ini tiba-tiba ada energi, kekuatan supranatural yang luar biasa, sehingga dia bangun dan dia bisa jalan. Nah, itu energi yang ada di dalam diri manusia. Cuman sayangnya energi ini hanya muncul itu ketika terjadi hal-hal yang kritis, sehingga orang tersebut akhirnya bisa jalan dan bisa menolong bayinya yang mau menjebur ke kolam renang. Nah, itu saya katakan energi mujizat yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah di situ ada yang mendoakan? Tidak ada. Tetapi energi itu sendiri muncul dengan sendirinya. Dan itu sebabnya saya akan mengajak saudara untuk mengaktifkan energi itu pada sore hari ini. Kemudian saudara, saya juga pernah mendengar sebuah kisah tentang orang yang jatuh ke dalam kolam yang berisi buaya. Padahal orang tersebut tidak bisa berenang. Tapi begitu dia kejebur di situ, dia tahu di kolam itu banyak sekali buaya. Begitu dia kejebur, saking takutnya, akhirnya dia bisa berenang. Nah, itu yang saya sebut energi yang tersembunyi di dalam diri manusia yang tiba-tiba muncul. Kemudian ada satu peristiwa, saudara-saudara, seseorang yang dikejar oleh anjing galak.
Karena dikejar, saking takutnya dia bisa melompati pagar setinggi 4 meter. Mungkin saudara berkata, kok aneh? Tapi peristiwa ini betul-betul pernah terjadi. Nah saudaraku yang terkasih, ini yang saya sebut energi yang tersembunyi di dalam diri manusia yang bangkit, terbangun dari tidurnya. Makanya jangan kita main-main dengan ucapan kita, saudara. Apalagi kalau kita itu mengalami kekhawatiran. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mempelajari ilmu jiwa. Dan di ilmu jiwa itu ada penyakit yang namanya hipokondriasis. Apa itu hipokondriasis ini? Hipokondriasis adalah merupakan prasangka yang ada di dalam jiwa kita. Seperti ini misalnya, orang yang kaya itu saja bisa jatuh miskin. Lah saya yang tidak berlatar belakang kaya, kok malah pingin kaya? Mana bisa? Nah itu yang disebut dengan kekhawatiran yang sangat berlebihan. Jadi kekhawatiran yang sangat berlebihan itu akan merusak. Di dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25 sampai 26 di sana dikatakan, apa yang aku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Aku tidak mendapatkan ketentraman, namun kegelisahanlah yang timbul. Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan ini pasti jelas ada kaitannya dengan hipokondriasis. Ketika seseorang itu mengalami kekhawatiran, maka dia akan mengakses ke dunia supranatural, di mana energi kekhawatiran itu ditarik ke dalam hidup saudara. Dari pengalaman apa yang disampaikan oleh Iyob, maka saya bisa mengambil kesimpulan saudara, bahwa ketika Iyob itu masih menjadi orang kaya, dia banyak sekali mengalami kekhawatiran. Bisa saja berkata, wah kalau nanti kekayaanku dirampok orang bagaimana ya? Kalau saya jatuh sakit bagaimana ya? Itu terjadi. Makanya di dalam kitab Iyob itu dikatakan, apa yang aku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Jadi pengakuan ini sebetulnya sudah mensiratkan bahwa di dalam kehidupan Iyob yang kaya raya, dan saudara tahu Iyob itu adalah orang yang terkaya di tanah Uz, itu bisa hancur bisnisnya karena dia mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Kenapa kita selalu perlu untuk berkata telah? Karena kalau saudara melihat kenyataan, sebenarnya saudara itu sedang berbicara tentang masa lalu saudara. Kenapa? Karena yang saudara alami hari ini sebetulnya adalah kehidupan masa lalu saudara. Kalau saudara berpikir tentang masa depan hari ini, maka masa depan yang saudara hadapi adalah apa yang kita pikirkan hari ini. Jadi saya menyebutnya kita sebetulnya adalah manusia hari esok. Saudaraku yang terkasih, kita juga harus menyadari bahwa dunia alam semesta itu memiliki aturan, memiliki rule, dan aturan ini kalau kita bisa mengikutinya, kita akan menjalani hidup ini dengan nyaman. Tetapi kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada di alam semesta ini, dan saudara atur menurut cara kemauan kita sendiri,
kita tidak akan mendapatkan mujizat apapun. Jadi malam hari ini apa yang saya ingin ajak saudara mempraktekkan, itu ada dasar hukumnya saudara. Dasar hukumnya saya ambil langsung dari kitab suci. Sejak saya percaya kepada Yesus dan memahami hal ini, kehidupan saya berubah sama sekali. Dulu saya orangnya minder, orangnya takut untuk berinteraksi dengan orang-orang, apalagi di depan ribuan orang. Karena saya memiliki kekurangan, dan saya tahu semua manusia itu memiliki banyak kekurangan. Tetapi kekurangan itu bisa ditutup. Makanya Rabi Saul mengatakan bahwa Tuhan itu akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia, saudara. Jadi disitulah saya mengubah kehidupan saya. Sekali lagi saya ingin sedikit cerita dari awal saya berubah mengalami kehidupan yang sangat berbeda. Dulu saya berpikir saya orang yang tidak pernah lulus SMA, paling-paling juga cuman kelas 2. Saudara, belum lagi saya tidak pinter main komputer. Jadi apa saja saya selalu merasa kecil, minder saudara. Pada suatu hari saya mendapatkan pelayanan di satu kota. Itu dulu ketika saya belum memanggil nama Bapa. Saya pelayanan di satu kota. Pada waktu itu saya diinapkan di satu keluarga, dan keluarga ini keluarga yang kaya raya saudara. Rumahnya bagus sekali. Gaya model rumahnya itu model kayak Romawi, banyak patung-patungnya, bagus, rumahnya pun besar sekali. Pada waktu itu saya diantar masuk ke kamar oleh pemilik rumah tersebut, dan orang ini berkata begini, "Pak Lukas, silakan Bapak istirahat di sini, di enak-enak saja. Ini AC ada di sini, semua lengkap, mau apa tinggal ambil." Saya bilang, "Oh ya, terima kasih." Lalu dia mengatakan begini, "Nah, kalau Pak Lukas itu mau membaca, silakan Bapak pergi ke kamar sebelah. Di sana ada buku perpustakaan saya. Itu perpustakaan yang saya punya, silahkan Pak Lukas kalau mau baca. Tapi kalau nggak capek." Saya bilang, "Oh ya, terima kasih." Dalam hati saya, wah, kapan lagi ini harta ini. Lalu saya masuk ke ruang sebelah, saudara, dan tanpa sengaja tangan saya itu mengambil sebuah buku. Buku yang saya ambil itu karangan Joseph Murphy. Judulnya adalah The Secret Power of the Subconscious Mind. Rahasia kekuatan alam bawah sadar. Waktu saya baca, saudara, saya terkejut luar biasa. Buku ini sebetulnya buku sekuler, tetapi kok mengutip ayat-ayat kitab suci. Di situ saya terbelalak, saya bilang, ini dia jawaban saya. Seperti saudara ketahui bahwa dulu kalau orang bicara komputer di depan saya, mesti saya suruh berhenti, nggak usah lah. Karena saya berpikir saya nggak akan mampu. Apalagi jemaat yang waktu itu digembalakan juga masih sedikit. Pasti pikiran saya akan berkata, wah, mana bisa ya. Tapi pada saat itu saya sudah mengerti hukum ini, saudara. Yang akhirnya saya baru tahu bahwa itu yang disebut dengan hukum daya tarik menarik atau the law of attraction. Saya baru tahu akhirnya. Dan di situ saya mempraktekkan. Dan apa yang terjadi? Sekalipun tantangan begitu banyak, orang banyak melecehkan saya dan dianggap, wah, wong jemaat sedikit saja kok berpikiran gede, mana bisa? Saya katakan tidak. Saya tetap yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar adanya.
Dari jemaat yang sedikit akhirnya bisa sampai banyak. Sampai akhirnya kita bisa mendapatkan tempat ini. Nah saudaraku yang terkasih, oleh karena itulah saya begitu mulai banyak sekali mendapatkan mujizat. Bukan cuma berbicara tentang berkat. Saya mendapat tempat ini. Dan untuk mendapatkan tempat ini saudara pikir gampang? Tidak gampang. Karena apa? Karena sekeliling kehilat kita ini tidak ada satupun yang memberi tanda tangan izin prinsip. Dan yang lebih berat lagi, orang samping yang terang-terangan menolak. Tetapi singkat cerita, akhirnya kami bisa mendapatkan tanda tangan. Bukan cuma satu orang, tapi seluruh RT yang ada di tempat ini. Dan akhirnya saya bisa menempati ini. Ini bicara berkat. Kalau berbicara berkat lagi, pernah nggak saudara dikasih mobil orang? Paling cuma satu kali ya. Saya dikasih mobil sampai 6 kali saudara. Dan itu sangat luar biasa. Apakah itu hanya bicara tentang berkat saja? Tidak. Tetapi juga hikmat akal budi yang Tuhan berikan kepada saya, itu bertambah-tambah luar biasa. Jadi kalau saya boleh katakan apa yang menjadi visi dan impian mulai terwujud dengan luar biasa sekali. Nah saya mengaktifkan alam pikiran bawah sadar. Jadi saya mau saudara malam hari ini betul-betul mempraktekkan dengan antusias. Bukan saudara ikut-ikutan, tapi betul-betul itu keluar dengan hati nurani saudara yang paling dalam. Aku mau berubah, aku tidak mau seperti ini terus. Amin. Nah saudara, apa yang saya ajarkan ini tentu ada dasar dari firman Tuhan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan untuk menjadi dasar kita. Sehingga jangan sampai nanti orang mengatakan, oh ini ajaran sesat. Apalagi pengajaran-pengajaran saya kan banyak di-upload di YouTube saudara. Dan yang akses itu banyak orang-orang Kristen. Mereka kadangkala terlalu gampang menghakimi dan berkata sesat. Belum dipelajari sudah sesat begitu ya. Tapi saya ingin mendasari apa yang akan saya sampaikan malam ini adalah dengan ayat firman Tuhan dalam kitab Beresyit pasal 30 ayat 37 sampai 43. Saya akan bacakan untuk saudara Beresyit 30 ayat 37 sampai 43. Lalu Yakub mengambil baginya dahan segar pohon cemara dan pohon badam dan pohon ermon, dan dia mengupas belang-belang putih padanya dengan membiarkan kelihatan putihnya pada dahan-dahan itu. Lalu dia meletakkan dahan-dahan yang telah dia kupas itu di depan kawanan domba itu, dekat palungan-palungan di penampungan-penampungan air, tempat kawanan domba itu datang untuk minum. Dan mereka biasa berkelamin pada saat mereka datang untuk minum. Ketika kawanan domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka kawanan domba itu beranak yang berbelang-belang, yang bercoreng-coreng, dan yang berbintik-bintik. Maka Yakub memisahkan domba-domba itu, dan dia menghadapkan kawanan domba itu ke arah yang belang-belang, dan semua yang berwarna gelap di antara kawanan domba Laban. Lalu dia menempatkan kumpulan-kumpulan baginya secara terpisah dan tidak menempatkannya pada kawanan domba Laban. Dan terjadilah pada setiap kawanan domba yang kuat akan berkelamin, maka Yakub menaruh dahan-dahan itu di depan mata kawanan domba itu di dalam palungan, agar mereka berkelamin di antara dahan-dahan itu. Namun di depan kawanan domba yang lemah, dia tidak meletakkannya. Maka yang lemah-lemah
menjadi milik Laban, dan yang kuat-kuat menjadi milik Yakub. Dan orang itu menjadi bertambah sangat kaya, dan banyak kawanan domba menjadi miliknya, dan hamba-hamba perempuan dan hamba-hamba lelaki, dan unta-unta dan keledai-keledai jantan. Nah saudara, kalau kita membaca ayat ini, di situ ada sebuah kisah tentang Yakub. Yakub ini masih, ya saya sebut keponakannya Laban lah. Laban ini punya anak dua, yaitu Lea dan Rahel. Yakub itu mencintai Rahel, saudara. Tetapi ternyata ketika diadakan perkawinan, saat Yakub membuka cadar, dia kaget, loh, lah kok Lea? Harusnya kan Rahel, wong saya mencintai Rahel kok saya dapatnya Lea. Dia ngomong sama bapaknya, sama si omnya Laban ini, loh kenapa saya kok dikawinkan sama Lea? Harusnya kan saya dengan Rahel, wong saya cinta sama Rahel. Laban berkata apa saudara? Ya kan Lea kakaknya, harus dia duluan dong. Kalau Rahel nanti nyusul. Sekarang gini aja deh, kamu kerja lagi saja sama aku. Nanti kalau sudah bekerja selama 7 tahun, nah dia kerja, nanti setelah kerja, nanti bayarannya Rahel. Nanti kamu tak kawinkan sama Rahel. Dan dikatakan Yakub kerja dengan giat, karena dia mencintai Rahel. Dia pikir, aku akan dapat Rahel. Akhirnya dapat, saudara. Ketika mendapat Rahel, kali ini Rahel sudah mulai punya anak. Dan Yakub akan pergi membawa istri-istri dan anak-anaknya, tapi dia ngomong sama Laban. Dia tahu bahwa jangan sampai aku dicurangi lagi. Kira-kira begitulah pikirannya si Yakub, saudara. Sehingga si Laban berkata begini, ya udahlah, silahkan kamu mau bawa, nanti sebagai bayarannya apa kira-kira. Yakub berkata begini saja deh om, ini saya terjemahkan bahasa yang gampang. Begini aja deh, ini domba-domba tak bawai saya. Nanti kalau domba itu munculnya belang benteng, nah itu untuk bayaran saya. Tapi kalau nanti domba itu keluarnya putih, ya itu buat si om lah, nggak apa-apa, ambil loh. Nah Yakub tuh pinter, saudara. Dia ambil domba-dombanya, yang bagus-bagus dikumpulkan sendiri, diprogram. Sementara yang jelek-jelek biarin nanti lahirnya putih buat si omnya. Kira-kira begitu, saudara. Nah, Yakub pada waktu itu memprogram. Di sana dikatakan dalam ayat yang kita baca, bahwa domba-domba itu setiap kali mau berkelamin, setiap kali mau masuk kandang, setiap kali mau minum atau makan, supaya otaknya itu isinya belang benteng. Jadi nanti anaknya lahir belang benteng. Pada waktu Yakub ngomong seperti itu, sebetulnya saya yakin Laban akan berpikir, ini bocah gobloknya luar biasa. Lawang domba putih kawin sama putih mana bisa belang benteng? Nggak mungkin bisa. Putih sama putih ya keluarnya putih. Tapi diprogram. Sehingga setiap kali, ini dikatakan dalam kitab suci, diambil daun pohon hawar, daun pohon badam, perangan, dicocok-cocok, saudara. Ditaruh di kandang, ditaruh di palungan, ditaruh di mana-mana. Jadi tiap hari yang dilihat oleh domba itu belang benteng. Akibatnya apa, saudara? Kitab suci menulis domba-domba yang bagus tadi yang diprogram, anaknya belang benteng semua, saudara. Aneh kan? Sesuatu yang mustahil. Tapi itu sebetulnya pola Tuhan, saudara. Pola Tuhan. Nah domba itu tidak protes
Melihat belang benteng ya sudah, jalani saja, dia lihat belang benteng sehingga keluarnya belang benteng. Beda dengan manusia. Manusia kadang dikasih tahu oleh Tuhan, kadang nggak bisa terima. Nah, itu sebabnya saudara, banyak kali manusia terlalu banyak memakai logika sehingga yang ada mana bisa, mustahil, nggak mungkin. Malam hari ini mental block kita rusak malam ini. Kemudian dasar yang kedua, saudara-saudara, saya ambil di dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Markus pasal yang ke-11. Ini dasar-dasar firman terlebih dahulu supaya kita tahu, saudara. Markus pasal 11 ayat 23 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu. Yang ngomong siapa? Yesua. Dan kalau dia ngomong sesungguhnya, itu berarti sungguh, karena yang ngomong Yesua. Aku berkata kepadamu bahwa siapa saja itu termasuk siapa? Kita bukan? Ya, siapa saja yang berkata kepada gunung ini. Coba saudara renungkan, mosok si gunung diajak ngomong, ya, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dia katakan sedang terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi ucapan, penglihatan itu penting, karena itu menyangkut dunia yang tanpa batas, dunia supranatural. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin malam hari ini memakai cara-cara Tuhan itu untuk membypass alam pikiran bawah sadar kita, supaya mujizat itu segera terjadi dalam hidup kita. Saya ambil contoh saudara, berkenaan dengan ucapan, ya. Contoh yang paling gampang adalah ketika negara Indonesia ini dijajah oleh penjajah. Indonesia itu tertekan berat dan dia berusaha untuk melawan, tapi apa daya, musuhnya itu meriam senjata-senjata yang bagus, sementara Indonesia hanya pakai bambu runcing. Kalau dipikir secara logika, mustahil bisa menang, saudara. Tapi anehnya, ketika para pejuang itu berjumpa satu dengan yang lain, mereka selalu mengucapkan kata-kata profetik, mengucapkan kata-kata untuk masa depan, yaitu dia berkata apa? Merdeka. Ketika dia berkata merdeka, perasaannya terjadi gejolak atau tidak, saudara? Gejolak banget, ya. Kerinduan yang dalam sekali untuk bisa merdeka. Apakah pada waktu itu sudah merdeka? Belum. Tetapi hasilnya betul-betul merdeka. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah pola kitab suci kita. Amin. Itu pola kitab suci kita. Kenapa? Karena berbicara itu sama dengan menciptakan. Contoh gampang lah, Tuhan menciptakan alam jagat raya ini bicara dulu, saudara. Jadilah terang, terangnya jadi, ya toh? Jadilah pohon-pohon di udara, pohon-pohon di hutan dan burung-burung di udara. Jadi ngomong dulu. Kalau nggak ngomong, nggak akan terjadi. Makanya saya ajak kita untuk ngomong nanti, saudara. Contoh yang lain, Nabi Yehezkiel. Ketika Nabi Yehezkiel berhadapan dengan lembah yang berisi tulang-tulang yang sudah kering. Dan itu saya bicara kemustahilan, saudara. Ini saya sedang bicara tentang hukum supranatural. Jadi jangan menurut
logika pikiran manusia ya, tapi pakai aturan, rule yang sudah ada. Ketika itu Tuhan berkata kepada Yehezkiel, hei anak manusia, bisakah tulang-tulang yang kering ini hidup kembali? Nah, Yehezkiel pinter saudara. Kalau dia ngomong bisa, kok secara logika nggak masuk akal. Kalau dia bilang tidak bisa, takut dimarahi Tuhan. Jadi dia berkata apa? Ya terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan mau menghidupkan ya bisa hidup. Tapi apakah Tuhan lalu tulang-tulang yang kering hidup? Tidak. Tuhan perintahkan Yehezkiel. Tuhan katakan, sekarang kamu bicara kepada tulang-tulang yang sudah kering itu supaya hidup kembali. Di situ ada peran vokal, saudara. Pada waktu itu Yehezkiel berkata, hei tulang-tulang kering hidup kembali. Dan terjadi mujizat. Kitab suci mengatakan bahwa tulang-tulang yang berserakan itu mencari pasangannya sendiri-sendiri. Kepala yang ada di sini tiba-tiba gelinding nempel di sana. Tulang kaki tiba-tiba nempel di situ. Semua nempel masing-masing dengan rapi. Itu kerja alam roh, saudara. Setelah nempel, apakah selesai? Belum. Muncul urat-urat, muncul darah, muncul kehidupan. Sampai akhirnya Yehezkiel baru tahu, loh, ternyata ini tentara yang sangat besar yang mati dalam medan pertempuran. Nah, disinilah saya katakan bahwa ucapan itu mengandung kuasa. Jadi hati-hati kalau saudara berbicara kepada anak saudara. Nah, untuk itu saudara, kita akan mulai saja sambil nanti setiap sesi, ya, setiap event, saya akan dasari ayat firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk kita nanti sebelum memulai, saya ingin mengajak saudara untuk meditasi singkat terlebih dahulu, selama paling 1 menit, kurang lebih 1 menit lah, untuk menurunkan kadar energi negatif, sehingga saudara bisa masuk ke dunia supranatural, itu begitu nyaman saudara. Tapi kalau tidak, saudara akan mengalami kerepotan. Dan tentu saja ini saya dasari di dalam kitab Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26, di sana dikatakan, dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di surga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Apa artinya ini saudara? Artinya kalau di dalam diri kita masih ada ganjelan, itu akan terjadi grounding saudara, ngeground energi kita. Jadi ketika kita mau berdoa, energi negatif itu menjadi penghalang total di dalam pikiran kita yang menembus ke dunia supranatural. Nah, untuk itu saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memulai. Saudara sudah siap? Halo? Oke, saya ingin betul-betul malam ini saudara antusias, saudara responsif, ya, bukan asal. Sekarang ambil tempat yang nyaman, duduk saja di tempat saudara masing-masing. Nanti, ya, saya akan kasih tahu dulu, saudara pejamkan mata, lalu saudara tarik nafas yang panjang. Tahan sebentar dan hembuskan pelan-pelan dari mulut. Saudara tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, hembuskan. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk menenangkan gejolak yang ada di pikiran dan hati,
dan membuang energi negatif yang menguasai diri kita. Jikalau saudara mungkin ada rasa benci dengan seseorang, saudara harus turunkan kebencian itu. Total sama sekali. Oke, sekarang saya akan kasih aba-aba. Pejamkan mata saudara. Kita serius. Ya, pejamkan mata saudara. Sekarang tarik nafas panjang-panjang. Tahan sebentar dan hembuskan. Tarik nafas panjang-panjang, tahan sebentar, dan hembuskan. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Lepaskan roh pengampunan, lepaskan roh kepahitan, lepaskan segala sesuatu, katakan, Tuhan, aku mengasihi orang-orang yang menyakiti hatiku. Saudara tetap tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan, terus seperti itu. Saya akan berkata berhenti setelah nanti 1 menit.
batasi energi ini, saudara. Saya yakin apa yang ada di hati saudara, mungkin rasa pahit atau rasa benci, akan semakin turun drastis malam ini. Oke, saya rasa cukup. Buka mata saudara. Sekarang saudara-saudara, kita akan masuk ritual yang pertama, yaitu tentang uang. Saudara siapkan uang yang nilai nominalnya tinggi. Kita akan melihat uang. Ya, sekali lagi, yang tidak bawa uang nilai nominal tinggi, mungkin saudara bisa pinjam di sampingnya, atau yang ada kesadaran bisa meminjamkan, nanti dikembalikan. Dan saya akan dasari apa yang kita lakukan ini dengan firman Tuhan, saudara, dengan dasar kitab suci. Dasarnya itu ada di dalam kitab Beresit pasal 15 ayat 4 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya berharap saudara masih konsentrasi kepada saya dan tidak berbicara sendiri. Di dalam kitab Beresit 15 ayat 4 sampai 6 dikatakan, tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan dia yang keluar dari benihmu. Ia akan menjadi ahli warismu, dan dia membawanya keluar dan berfirman. Perhatikan kata dia membawanya keluar. Bapak Yahweh membawa Abraham itu keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak keturunanmu, lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Coba kita renungkan sejenak ayat ini, saudara. Berkenaan dengan saya suruh saudara melihat uang nilai nominal tinggi. Saudara pingin punya uang banyak? Amin? Tapi dimulai dari satu nilai uang terlebih dahulu. Ketika Abraham itu pingin punya anak, Tuhan berkata kepada Abraham, kamu keluar dari tenda. Malam-malam ini, keluar dari tenda. Sekarang, kamu lihat bintang-bintang di langit itu. Abraham nggak ngerti, apa maksudnya. Dia lihat bintang-bintang di langit, saudara. Dan ketika dia melihat bintang di langit, Tuhan ngomong, ayo sekarang kamu hitung bintang itu. Saya percaya, pada waktu itu Abraham ngitung, saudara. 1, 2, 3, 4, 5. Saking banyaknya dia bingung, yang ini sudah dihitung atau belum? Yang itu tadi sudah dihitung atau belum? Bingung. Akhirnya Abraham itu menyerah. Dia bilang, Tuhan, aku nggak bisa ngitung, Tuhan, bintang-bintangnya banyak sekali. Lalu Tuhan berkata, begitulah nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Saudara, lambok wis, ini menurut pikiran kita ya, lambok sudah. Wong Abraham itu pingin punya anak, Tuhan itu maha kuasa, mbok wis Tuhan ngomong, ya besok kamu hamil. Mbok gampang gitu loh. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu, saudara. Dia justru menyuruh Abraham untuk membuka dunia alam supranatural. Nah, ini yang ingin saya ajarkan kepada saudara. Saya pakai metodenya Bapak Yahweh, saudara. Amin. Ya. Nah, lihatlah bintang-bintang. Lalu ini bayangan saya sendiri, saudara. Apa yang ada di hati Abraham pada waktu itu? Bintang-bintang itu bisa berubah menjadi wajah bayi-bayi yang mungil.
Saya yakin waktu itu Abraham berpikir, ketika Tuhan bilang, begitulah nanti keturunanmu seperti bintang di langit. Saya yakin tiap-tiap malam ketika Abraham itu keluar dari tenda, dia pasti akan menyempatkan melihat ke langit, melihat anak-anak cucunya yang begitu banyaknya. Dan apa yang dilakukan atau diperintahkan Bapak Yahweh terjadi atau tidak? Terjadi. Waktu itu memang diketawain sama istrinya Sarah. Sarah ini tertawa, saudara. Sehingga Tuhan ikut marah, ngapain kamu tertawa? Sarah bilang, enggak kok, saya enggak tertawa. Sehingga Sarah dominan, pakai logika lagi, saudara. Ngomong sama Abraham, Pak, jangan-jangan Tuhan nyuruh seperti itu benar. Tapi bukan dari perut saya loh, Pak. Jadi kalau begitu hampiri saja budak kita. Orangnya juga cakep, kapan lagi? Logika Abraham mulai kerja, saudara. Oh iya ya, Sarah kan umurnya sudah 90 tahun. Mana bisa? Kalau dari budakku logikanya masuk akal. Ya wes nek gitu aku tak menghampiri budak po ya. Ya wes nggak apa-apa. Oke, selamat bekerja, saudara. Dan apa yang terjadi? Betul punya anak? Betul. Tapi anak itu jadi masalah sampai hari ini, saudara. Keturunannya. Itu karena menggunakan logika, nggak pakai polanya Tuhan. Nah, saya suruh saudara untuk pakai polanya Tuhan malam hari ini. Jadi pola ini sangat luar biasa. Dan saya yakin perasaan gejolak itu selalu muncul tiap hari, tiap malam. Setiap melihat bintang-bintang, apalagi saat itu belum ada listrik, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah gejolak keinginan dapat visi dan impian itu saudara hidupkan tiap hari? Seperti Abraham yang selalu menghidupkan visi dan impiannya. Ketika dia keluar malam, dia selalu melihat visi dan impiannya. Itu yang penting, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang berikutnya adalah saya ambil dari kitab Bemidbar pasal 14 ayat 28. Di dalam kitab Bemidbar pasal 14 ayat 28 dikatakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh. Perhatikan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ngomong betul-betul keluar dari dasar hati dan saudara katakan dengan sungguh-sungguh, itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya. Nah, sekarang kita mulai. Keluarkan uang saudara. Oke, sudah siap saudara? Baik, saya ingin ketika saudara mengeluarkan uang itu, saudara mengucapkan kata-kata. Tapi supaya kata-kata saudara itu kompak, nanti saudara nggak bingung, saya kudu ngomong apa. Saya mau mengucapkan kata-kata, tinggal saudara yang menirukan dengan suara yang mantap, dengan perasaan yang sungguh-sungguh, dan saya yakin kita lihat hasilnya nanti. Oke, sudah siap? Sekarang saudara bangkit berdiri semua.
supaya konsentrasi kita itu mantap. Buka lembaran uang saudara sekarang dan lihat baik-baik uang itu. Sekarang tirukan kata-kata saya dengan suara yang mantap. Saya adalah magnet uang. Uang mengalir dengan sangat deras, mudah dan rutin masuk ke kantong saya, ke dompet saya, ke tas saya, dan rekening saya, dari berbagai sumber yang tak terduga dan tidak pernah kenal sebelumnya. Saya menarik uang 24 jam setiap hari. Saya memperoleh uang banyak sekali. Uang berbondong-bondong datang kepada saya. Saya tahu cara bijaksana menciptakan uang di dalam diri saya. Saya tahu bahwa saya memiliki uang. Saya tahu bahwa saya memiliki uang lebih dari yang saya butuhkan. Uang yang saya ciptakan atau yang saya gunakan terus-menerus melipat gandakan dirinya sendiri dan menarik teman-temannya yang lain masuk ke dalam rekening saya dengan lancar dan mudah dan rutin. Uang yang saya pakai mengganti dan melipat gandakan dirinya secara otomatis. Saya menikmati banyak uang. Saya mempunyai uang lebih banyak daripada uang yang saya butuhkan untuk setiap keinginan dan kebutuhan saya. Dengan gembira dan setia saya menabung dari penghasilan yang saya raih. Dengan bijaksana saya menginvestasikan uang saya, menciptakan dirinya sendiri berulang-ulang kali dengan sangat mudahnya. Dengan bijaksana saya menginvestasikan uang saya di tempat-tempat yang tepat dan sangat menguntungkan. Dengan ikhlas saya memberikan uang saya untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membuat perbedaan yang sangat bermakna bagi manusia lain dan kemanusiaan. Saya orang yang murah hati dan keuangan saya sangat melimpah dan hati saya penuh belas kasihan kepada orang lain. Mulai saat ini dan seterusnya, uang bergegas mendatangi saya dalam segala bentuk
dan jenisnya. Saya melihat berbagai jenis uang, baik rupiah maupun dolar dan euro, adalah uang saya sendiri. Uang memohon kepada saya agar diterima menjadi hamba saya, yang saya gunakan dan perlakukan dengan cermat dan bijaksana. Saya memiliki banyak sekali uang. Saya memiliki banyak uang dalam pikiran dan hati saya yang akan membantu banyak orang. Saya memiliki uang untuk masa depan saya, anak-anak dan keluarga saya. Saya memiliki uang untuk hobi saya. Saya memiliki uang dalam saku saya, dalam dompet saya, sangat banyak. Saya memiliki uang dalam lemari penyimpanan saya. Saya memiliki uang dalam rekening saya. Saya memiliki uang dalam bisnis saya. Saya memiliki uang dalam investasi saya. Dimanapun uang yang saya miliki, mereka terus bertumbuh dan beranak pinak di dalam hidup saya. Saya merasa nyaman dengan uang saya, dan uang pun merasa nyaman dengan saya. Uang dengan segala yang setara dengannya itu tertarik kepada saya. Saya kaya raya, saya sukses, saya sudah kaya, saya juga murah hati, dan saya suka memberi. Saya bahkan tidak akan pernah lupa mengembalikan perpuluhan saya, karena mulai hari ini perpuluhan saya sangat banyak. Income usaha saya selalu naik dengan cara yang sangat luar biasa. Ya, cukup saudara boleh duduk kembali. Dalam konsentrasi, saudara yang terkasih, dari apa yang tadi saya sampaikan, tidak ada satu kata pun yang berenergi negatif. Tadi saya sudah terangkan, kalau kita berbicara di alam supranatural, dilarang keras menggunakan kata tidak, bukan, semoga, tidak boleh. Itu ucapan negatif yang akan ditangkap oleh dunia supranatural dengan cara sendiri. Jadi kalau dikatakan saya bukanlah orang miskin, maka kata bukan itu hilang. Di alam roh ditangkap saya orang miskin. Tidak seperti itu. Kalau kita saya bukan orang miskin, jadi kata bukannya hilang dan ditangkap saya miskin. Saya bukan gelandangan, bukannya hilang, jadi saya gelandangan. Kenapa begitu banyak orang-orang yang melakukan afirmasi tetapi ternyata gagal? Mereka protes, mereka mana buktinya, karena menggunakan kata tidak, bukan, enggak boleh dalam proses seperti itu. Kita menasihati orang secara alam fisik tidak apa-apa, jangan kamu nakal ya, tidak boleh. Tapi kalau kita berkata anakku tidak nakal, kata tidak hilang
hukum supranatural, dan kita harus tahu hal ini. Oke, sekarang yang ketiga, saudara melihat foto bahagia saudara. Ya, sekarang buka fotonya. Yang punya handphone boleh pakai handphone. Yang pakai handphone boleh pakai handphone. Sekarang saudara pakai berdiri semuanya. Lihat foto bahagia saudara. Saya kasih pengajaran saudara. Ketika saudara melihat foto bahagia, yang saudara lihat tentu diri saudara sendiri. Saya ambil contoh, misalnya saya ini Lukas misalnya, ya memang saya namanya Lukas. Maka saya akan berkata, "Hei Lukas," sebut nama kita masing-masing. Nama saudara pun disebut. Oke, sudah siap? Nah, sekarang lihat foto bahagia saudara dengan baik. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Saudara rasakan betul bahwa orang yang ada di dalam foto itu yang hidupnya akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Lihat baik-baik foto itu sekarang. Sekarang timbulkan saya. Sebut namanya. Kalau Lukas katakan, "Hai Lukas," yang kau sebut, "Hai apa?" Katakan masing-masing dengan bersuara yang keras. 1, 2, 3. Engkau layak menerima kebahagiaan. Hidupmu selalu sehat. Wajahmu selalu ceria. Kamu akan banyak berjumpa dengan orang-orang yang terbaik yang Tuhan pakai untuk mengangkat hidupmu. Dirimu memancarkan aura kebaikan. Hidupmu, tidurmu selalu nyenyak. Kau akan ditarik dan dipertemukan dengan mujizat-mujizat bagi dirimu. Kelembutan dan kasih. Kemurahan Tuhan selalu melingkupimu. Dari pagi sampai malam dan sampai selama-lamanya. Hidupmu selalu ceria. Semua visi dan misimu terwujud sekarang ini. Tiap hari selalu datang damai sejahtera yang melampaui segala akal mendatangimu. Janji Tuhan datang setiap saat, sehingga membuat hari-harimu hanya ada kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Kau adalah manusia yang paling berharga dan bahagia di mata Tuhan. Dan di dalam perjalanan kehidupan ini, aku selalu bahagia, aku selalu ceria. Ya, silakan saudara bisa duduk kembali. Tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, dan hembuskan. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kita akan melakukan ritual yang keempat, yaitu menulis dengan tangan kiri dengan menahan nafas. Apa tujuannya ini, saudara?
Jadi tahan nafas dan menulis. Jadi kalau saudara menulis itu harus tidak boleh bernafas. Yang pertama, kertas saudara itu diberi nama saudara. Sekarang tulis tapi pakai tangan biasa saja, pakai tangan kanan biasa. Sekarang saudara tulis nama saudara di kertas itu pakai tangan kanan saudara, yang ideal pakai tangan kiri seperti biasa. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah agar nama saudara itu bisa dibaca oleh orang lain. Tulis dengan baik supaya nama saudara itu bisa dibaca. Ya, jadi tulis dulu dengan normal supaya orang lain bisa membaca. Lalu sekarang tulis apa yang menjadi visi dan impian saudara. Juga tetap pakai tangan kanan dulu. Sekarang tulis. Tadi nama saudara, ya toh. Sekarang tulis visi dan impian saudara. Tulisannya jangan kecil ya, tulisannya yang besar karena nanti tulisan ini akan dibaca oleh orang lain. Nah, saya ingin supaya visi ini saudara tulis sendiri-sendiri. Jadi bervariasi, macam-macam, itu terserah saudara. Kalau saya menggunakan pola, misalnya saya bilang, saya suruh saudara tulis, saya punya uang 5M misalnya. Tetapi kalau hati saudara menolak dan merasa huruf 5M itu lucu, hal itu tidak akan nyambung di dunia saudara. Jadi tulis sesuai dengan keinginan saudara saja. Baru setelah itu secara bersama-sama menulis dengan tangan kiri. Sekarang saudara tulis dengan tangan kanan. Saya beri waktu sekarang ini saudara. Sudah semua selesai? Loh, oke, saya tunggu ya. Kenapa? Nanti tangan kiri itu nulis apa yang tadi saudara tulis. Ya, jadi ini tujuannya apa saudara? Tujuannya nanti orang lain membaca itu tulisan yang saudara tulis dengan tangan kanan apa? Ya, kalau saya suruh nulis, saya suruh baca tulisan tangan saudara, akan tahu orangnya nggak akan bisa. Jelas ya? Jadi nanti kalau sudah saudara tulis dengan tangan kanan sudah oke, nanti setelah saya kasih apa-apa saudara menulis dengan tangan kiri. Tapi ketika saudara menulis dengan tangan kiri, jangan lupa saudara tahan nafas, tahan, begitu tahan coba saudara tulis pakai tangan kiri. Nanti begitu ternyata nafasnya pendek, ya sudah berhenti dulu, tarik nafas lagi, tulis lagi. Jadi menulisnya pada saat tidak bernafas. Ya, saya bertanya saudara bisa paham ini? Nah, saudara yang terkasih, menulis di kertas dengan tangan kiri nanti dibacakan orang lain. Oleh karena itu setelah nanti saudara membaca dengan tangan kiri, ya, setelah saudara membaca dengan tangan kiri, menulis ya, setelah saudara menulis dengan tangan kiri, nanti dibacakan orang lain. Saudara cari orang minimal 10 orang. Jadi nanti begini saudara, perhatikan kesini cara tulis dulu, ya, perhatikan baik-baik saya. Jadi nanti kertas yang sudah saudara tulis dengan tangan kiri sesuai
impian saudara. Makanya kalau saya mengucapkan kata-kata yang dahsyat dan saudara itu yakin itu terjadi, amalkan, jangan diam saudara. Nah, cara ini sebetulnya adalah memanipulasi untuk membypass alam bawah sadar kita akan kelimpahan dan kemakmuran yang menimpa kita. Perhatikan Abraham saudara, ketika disuruh melihat bintang, lalu pada waktu itu Bapak Yahweh melakukan apa terhadap Abraham? Dia mengubah namanya dari Abraham menjadi Abraham. Ya, diubah namanya. Tujuannya apa? Apa arti dari nama Abraham itu? Namanya adalah Bapak segala orang percaya. Dia tidak punya anak belum. Lalu belum punya anak kok ngomong Bapak segala orang percaya. Nah, itu dibypass pikirannya Abraham oleh Bapak Yahweh. Jadi Sarah itu juga artinya ibu dari segala orang percaya. Itu pikiran Sarah juga dibypass. Sehingga kalau diterjemahkan dengan bahasa yang sekarang itu lebih enaknya begini. Panggilnya suami istri itu papi mami. Loh, aneh. Lalu punya anak saja belum kok panggil papi mami, panggil bapak ibu. Aneh banget. Itu dibypass pikiran oleh Tuhan. Tahu ya? Jadi disitulah yang disebut efek orang kasih. Saya ambil contoh misalnya. Coba perhatikan bagaimana ada orang kadang dikasih tahu oleh orang tuanya itu luar biasa saudara. Sampai orang sebelumnya orang tua sudah gak boleh, tapi tetap anehnya luar biasa. Tapi kenapa ketika ada orang lain yang kasih tahu kok bisa diterima? Nah, itu sebetulnya ucapan orang lain itu membypass pikiran bawah sadar kita. Saudara paham nggak? Ya, efek orang kasih namanya. Dan itu ada kalau saudara pelajari ada yang namanya video sharing untuk menjual itu nanti pakai video suka itu saya akan ajarkan malam ini. Tapi saudara tahu nanti video sharing itu seperti apa. Tapi yang ingin saya sampaikan pada malam ini adalah kita menggunakan efek orang kasih. Jadi misalnya begini, kalau saudara punya gangguan punya rumah, ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang menegur, kamu tak betul malu. Ada gejolak di hati saudara. Ada. Dan kebanyakan itu terjadi saudara. Ya. Coba perhatikan. Kenapa anak muda yang dipacok-pacokin, kalau pacok-pacoknya saudara, yang tadinya bilang nggak mau, bahkan sampai nyumpahin, menghina. Tapi kenapa kok malah bisa jadi suami istri? Nah, ini yang disebut dengan efek orang asing. Tadi tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada orang asing yang memacok-macoki kita. Akhirnya kita bisa jadi suami istri sama orang itu. Paham gak saudara? Ini yang disebut dengan efek orang asing. Nah, saudara yang terkasih, saya berkali-kali memberitahu bahwa doa yang manjur itu adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang sedang direndahkan, atau orang luar sana menyebutnya dengan istilah dizolimi. Orang yang dizolimi itu doanya manjur katanya saudara. Kenapa? Karena pada waktu orang dilecehkan aja nahan nafas saudara. Tahan nafas saudara. Nah, itulah yang disebut kenapa kita menggunakan manipulasi ini agar supaya saudara itu ngerti. Jadi yang disebut terima kasih. Kemudian doa anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu alam Allah itu masih buta. Ya. Kalau misalkan anak saudara
pura-pura untuk bantuan dari bepergian naik pesawat. Saudara, itu energinya dapat dirasakan. Saudara juga sekali waktu perlu masuk ke hotel yang mewah, duduk di sana, di lobbynya saja sebentar, ya, nggak bakal saudara terusir. Saudara rasakan energi kekayaan itu akan menguasai hidup saudara. Dan betul-betul sekali waktu saudara tidak cuma hidup dalam 1-2 menit, tapi saudara dapat hidup di hotel-hotel yang mewah. Dan itu sebetulnya membaik masalah pikiran bawah sadar kita. Jadi tadi saya katakan doa yang maju itu biasanya terkabul pada orang-orang yang direndahkan. Nah ini yang saya katakan orang kadang ngendem, yang ngendem di batin, ya. Nah itu. Kemudian anak kecil, anak rohnya terbuka. Kemudian orang yang sudah tua. Makanya jangan menaruh orang tua di hati jompo, saudara. Kalau orang tuanya ini mulut nyalanya bahaya, saudara, kutukin jadi, ya, hati-hati. Jadi lebih baik saudara pelihara orang tua itu dengan kasih sayang. Karena doa orang tua itu sangat manjur sekali, saudara. Kemudian yang terakhir, doa yang manjur adalah doa yang dinaikkan oleh orang yang hatinya baik. Empat orang ini jenis orang yang doanya dahsyat, ya. Dan sekali lagi, ketika nanti saudara memberikan tulisan itu kepada orang lain, mulai malam ini dilarang keras merekayasa Tuhan, tidak boleh. Arti dari merekayasa adalah pikiran saudara bekerja. Nanti kira-kira siapa ya yang akan dipakai oleh Tuhan untuk ngasih duit saya banyak? Oh mungkin si Ali, orang yang kaya soalnya. Saya juga kenal, bisa-bisa orang ini nanti dipakai Tuhan untuk memberkati dan mengangkat hidup saya. Itu tidak akan terjadi. Karena saudara sudah mengkotakkan Tuhan, saudara ngomong saja, biarkan nanti Tuhan yang akan kerja untuk saudara. Biarkan nanti alam supranatural yang mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Saudara bisa ditarik oleh mereka atau saudara menarik mereka, itu nanti terserah dunia supranatural. Biasanya kita itu senangnya apa? Narik orang. Tapi kalau kita ditarik oleh orang lain, kita tidak tahu maksudnya apa? Maksudnya begini, kalau hati saudara ada kementak, oh saya mau ingin telepon si A, si B, lakukan saja. Jangan apa-apain, ada urusan apa-apa dengan orang ini kok. Sebetulnya ini daya tarik, tarikan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita mau pergi ke sana, tapi tiba-tiba aku nggak ditarik dari sana, sepertinya kok aku harus belok ke kanan. Ikutin saja, tarikan itu. Jangan kita bersikuku dengan konsep kita, nggak boleh. Jadi kalau saudara sedang jalan, tiba-tiba ada tarikan, oh aku kok disuruh pergi ke rumah dia, ada apa ya kira-kira? Ikutin saja, datangi saja. Itu tarikan dari orang lain. Tapi kalau tarikan sendiri itu nyamannya kan, wah ada orang tiba-tiba dapat kasih duit untuk saudara, itu kan tarikan yang kita punya. Tapi ingat yang disebut the law of attraction itu adalah hukum tarik menarik, bukan kita yang ditarik saja, tetapi bisa saja orang lain yang menarik kita. Kenapa? Karena energinya sama. Nanti Tuhan akan aku dipertemukan dengan orang-orang yang energinya sama. Sekarang energi saudara dan energi kekayaan, nanti saudara ketemu dengan orang-orang kaya. Tapi sekali lagi, sekalipun begitu, maka kita tidak boleh merekayasa. Paham saudara? Saya sering membahasakan begini, saudara. Seorang pilot, kalau seorang pilot itu nyetir pesawat terbang, ketika dia mau turun, apakah pilot itu anguk-anguk di jendela, lalu dia berkata, "Iro, sudah nempel di rumah belum? Sudah nempel di tanah belum?"
Pilot tidak akan seperti itu juga. Pertama karena rodanya di bawah, pilot tidak akan tahu. Tapi pilot itu hanya percaya pada instrumen yang ada di kokpit pesawat. Dia yakin. Dan yang berikutnya, jangan ada keluhan, marah-marah dan lain-lain, karena itu energi negatif. Jangan di-grounding, karena alam saudara itu malam ini dicur alam saudara. Nah sekarang kita mulai. Saya memberi waktu sampai semua saudara menulis dengan tangan kiri dengan sempurna sampai selesai. Sekarang kita mulai dari sekarang ini. Lakukan. Ingat, tulis pada saat kita tidak bernafas. Bersapi itu dalam-dalam di hati saudara. Masing-masing konsentrasi sendiri-sendiri. Jangan berurusan dengan orang yang di samping kiri kanan. Saudara punya urusan sendiri-sendiri. Sudah semua, saudara? Belum, ya sudah, saya tunggu.
Nanti yang dibaca itu tulisan yang jelas yang di atas ya. Nanti saudara lihat nama orang tersebut, bacakan orang tersebut. Misalnya Pak Yanto bilang Pak Yanto, nah baru baca bawahnya. Setelah dibaca, disampaikan kepada saudara, saudara aminkan itu ya. Saudara katakan amin, terima kasih. Dan itu sudah terjadi dalam hidup saya. Itu adalah cara membypass pikiran kita. Ketika saudara berkata amin, amin, terima kasih, saudara rasakan itu di hati saudara, bahwa itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Karena ada orang lain yang meneguhkan impian saudara. Sudah semua? Oke, baik. Sekarang saya mau tanya yang belum angkat tangan. Wah, masih banyak, saya tunggu deh kalau begitu. Karena semua harus selesai semua. Karena nanti akan dibacakan teman saudara. Ingat, posisi sekarang ini ketika saudara membaca atau tulisan saudara dibacakan orang lain, saudara harus meyakini itu seyakin-yakinnya yang saudara bisa miliki dan katakan amin. Tidak boleh ada keraguan sama sekali. Kalau saudara ragu, nggak akan tembus saudara. Ingat, ini kita membypass. Kenapa harus dibypass? Karena antara alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada satu yang namanya critical area. Critical area itu ibarat seperti satpam yang akan menjagai. Kalau saudara mengatakan di dunia pikiran sadar mengatakan bahwa aku orang kaya, maka satpam akan bertanya kepada orang yang datang ini, kamu siapa? Oh, saya mau mengatakan bahwa bos saya orang kaya. Dia masuk ke dalam dan tanya, bos, betul nggak kalau kita ini orang kaya? Bosnya bilang tidak. Bos itu alam bawah sadar, ya. Bos akan berkata, oh tidak. Maka satpam itu akan datang dan berkata, bos bilang kita orang miskin, yuk keluar dari sini. Itu critical area, saudara. Nah, selama critical area itu tidak bisa ditembus, maka si bos ini itu akan miskin terus. Tapi ketika critical area itu ketembus dan apa yang diucapkan oleh orang tadi itu masuk, diterima, ingat, dunia alam supranatural itu nyambung ke dunia yang tanpa batas dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi gambaran mudahnya itu begini saudara, pikiran sadar itu ibarat supir, tapi pikiran alam bawah sadar itu ibarat mesin. Jadi kalau supirnya itu nyupir umpa-umpaan, ya mesinnya ngikutin saja. Mesin itu tidak mau tahu yang nyupir itu pinter atau tidak, dia tidak mau tahu. Yang dia mau tahu aba-aba dari si pengemudi ini apa. Sama seperti alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu dia tidak tahu siapa yang akan menjadi jurumudinya, apa yang akan diomongkan, dia tidak mau tahu. Alam bawah sadar itu hanya nurut apa yang disampaikan oleh alam sadar. Tapi sayangnya itu ada critical area. Nah, critical area ini yang harus ditembus, dibypass, istilahnya dibikin tidur dulu. Ada memang cara lain untuk membypass alam pikiran bawah sadar kita, itu ketika kita sedang layap-layap. Kita sedang layap-layap antara setengah sadar dan tidak sadar. Itu gelombang otak kita itu ada pada gelombang alfa. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa ditingkatkan sampai gelombang theta dan sebagainya. Tapi saya katakan kita sampai gelombang alfa sudah hebat, saudara.
Jadi ketika kita sedang layap-layap antara tinggal les gitu, saudara nubuatkan sesuatu, itu banyak jadinya, saudara. Saya pernah membaca tentang ilmu yang saya pelajari ini, saudara, yaitu untuk mensugesti anak. Caranya bagaimana? Ternyata ada cara yang lain. Ketika anak saudara itu nakalnya luar biasa, itu pada waktu sedang tidur, itu sekali waktu perlu dibangunkan secara dadaan. Dibangunkan, bangun. Begitu bangun, dia akan layap, apa ya dibangunin. Ngomong, nak, kamu anak hebat, kamu anak baik. Itu masuk, saudara, ke alam bawah sadar. Begitu juga seorang yang sedang hamil. Seorang yang sedang hamil, itu bayinya diajak ngomong terus, saudara. Oh anakku, kamu hebat, kamu pinter. Coba lihat anaknya nanti akan luar biasa. Oke, sudah semua? Saya mau tanya, yang belum siapa angkat tangan? Waduh, masih satu. Ya udah, saya tunggu. Ya, jadi cara kerja membypassnya itu seperti itu, saudara. Sudah? Oke, sekarang saudara bangkit berdiri semua. Sekarang saudara cari orang minimal 10 orang, minimal ya. Nanti dulu sebentar. Minimal 10 orang. Setelah itu kertas yang saudara miliki serahkan, suruh dia baca. Begitu juga sebaliknya. Suruh dia baca dengan keras dan saudara aminkan dan rasakan di hati saudara. Paham? Sekarang cari orang dari sekarang ini. Mulai. Cari orang, jangan diam, saudara. Cari orang minimal 10 orang. Ayo buka alam pikiran saudara, buka alam roh saudara. Jangan diam, rugi nanti saudara. Cari, ayo cepat cari. Suruh mereka baca.
akhiri terlebih dahulu untuk sesi ini. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sekarang saya ingin saudara berdoa dengan suara yang keras, mengucapkan syukur untuk mujizat yang saudara sudah terima. Mari kita akan bersama-sama berdoa dengan suara yang keras. Haleluya. Ucapkan dengan mata, yakinlah bahwa engkau sudah mendapatkan apa yang menjadi visi dan misi. Semua itu janji-janji Bapa Yahweh, dan itu sudah terjadi dalam hidup. Bersyukur dengan suara yang bersyukur. Saya percaya dia benar, dia ada di sini, dan dia senang dengan doa ucapan syukur saudara. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu yang Bapa yang mulia. Malam hari ini kami bersama-sama telah mengambil sikap untuk kami tidak lagi bicara negatif. Kami percaya apa yang menjadi misi dan visi kami semuanya sudah terjawab. Terima kasih Bapa yang mulia. Biarlah kami akan terus menjaga energi dan aura kami untuk selalu melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Almasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih. Haleluya. Silakan segera duduk kembali. Baik saudara, malam hari ini sekali lagi saya memberikan pesan untuk saudara agar saudara berhati-hati dalam berbicara. Jangan pernah mengatakan hal-hal yang negatif, karena malam ini alam roh saudara sudah dibuka, dan itu akan terus terbuka, dan saudara akan menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan, kekayaan yang mengalir luar biasa, bukan milik orang lain, tetapi milik saudara sendiri. Baik saudara, kita akan dengar pengumuman. Kami persilakan untuk bisa mengganti gambar dengan pengumuman saudara.